Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 291 Tungku Penempaan Arai Bintang. Saudara muda, jangan salah paham, kami di sini bukan untuk membalas dendam, saya adalah teman baiknya. Ketika Zhong Wuxiao buru-buru menjelaskan, sesuatu yang mengejutkan terjadi padanya. Jadi kamu teman kakak Tan. Hehehe, maafkan aku. Sikap Daniel tiba-tiba berubah, dan dia berbeda dari yang tadi. Dia segera menyambutnya dengan senyum dan membungkuk dan berkata, baru saja kami pikir Anda adalah musuh saudara Tan. Itu, tidak masalah. Zhong Wuxiao bertanya, di mana Tan Yun? Kakak senior Tan masih berkultivasi di pagoda ruang waktu Master. Daniel menjelaskan, namun, dia akan meninggalkan Bea Cukai dalam 5 hari. Yah, kamu harus beristirahat di rumah kakak Tan dulu. Aku akan pergi ke lapangan seni bela diri dan menunggu. Setelah dia meninggalkan Bea Cukai, aku akan membiarkan dia kembali menemuimu. Zhong Wuxiao berkata sedikit, itu berhasil. Pada saat yang sama, lapangan pertunjukan, pagoda 108 lantai. Tan Yun telah memasuki pagoda selama 85 hari, 4 tahun dan 3 bulan telah berlalu. Masih ada 3 bulan tersisa di menara, cukup bagiku untuk berhasil memperbaiki embrio pedang. Di dalam pagoda, suara kegembiraan Tan Yun bertahan untuk waktu yang lama. Tan Yun duduk bersila, dan di kehampaan di depannya, api ungu Hongmeng masih menyala dengan hebat. Besi meteorit ungu di luar langit yang awalnya seperti kepala di dalam api telah berubah menjadi ungu merah, meleleh perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Star Array Forge kumpulkan. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh, tangannya berputar-putar dalam lintasan misterius dan tak dapat dijelaskan dari dadanya. Dan segera, ledakan kekuatan spiritual emas dengan jari-jari tebal melesat ke dalam api keagungan, seperti bintang-bintang dengan ukuran ibu jari. Setiap bintang spiritual adalah basis arai. Saat bernafas, formasi 9.000 bintang spiritual tersebar di api Hongmeng, mengelilingi besi meteorit ungu di luar langit. Segera setelah itu, formasi 9.000 bintang spiritual meledak menjadi tirai tipis, yang terjalin dan menyatu menjadi sebotol tungku tempa. Jika adegan ini dilihat oleh Penatua Vena, saya takut saya akan menjatuhkan dagu karena kaget. Karena pemadatan formasi bintang dengan kekuatan spiritual, metode ini hanya terdengar dalam legenda, dan tidak ada yang melihatnya dalam kenyataan. Pada saat ini, di tungku tempat susunan bintang, setiap tetes besi cair ungu dari langit di luar meteorit ungu, di bawah berkah formasi, diam-diam ditangguhkan di tungku tempa, itu benar-benar indah. Waktu berlalu tanpa disadari. 2 bulan kemudian, meteorit ungu terluar berubah menjadi 9.000 tetes cairan besi ungu penuh. Segera, setiap tetes perlahan menyusut di bengkel formasi spiritual dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Ini adalah proses pemurnian kotoran. Saat kotoran dimurnikan, mereka menjadi ketiadaan di bawah suhu tinggi api Hongmeng. Setelah setengah bulan, 9.000 tetes besi cair, setiap tetes berkurang sepertiga. Tan Yun menggunakan formasi bintang untuk menempa formasi dan dengan jelas menilai bahwa ketidakmurnian telah disempurnakan secara menyeluruh. Mengumpulkan. Ketika Tan Yun minum, 9.000 tetes besi cair mulai berkumpul di udara, dan dengan cepat berubah menjadi pedang panjang cair ungu merah, tergantung di bengkel bintang. Datang. Dalam satu pemikiran, nyala api Hongmeng sepanjang 9 kaki menyapu telapak tangan kanan Tan Yun. Tanpa membakar api Hongmeng, pedang panjang cair ungu mulai mendingin. Namun, karena suhu yang sangat tinggi, Tan Yun, yang 10 meter di bawahnya, berkeringat, dan dia merasakan gelombang panas di wajahnya. Meskipun tubuh fisiknya sekeras senjata roh terbaik, dia merasa seperti akan dilebur. Api es Hongmeng. Tan Yun meraung, dan nyala es biru es di telapak tangan kirinya mengebor dan berubah menjadi raksasa setinggi 2 kaki. Tan Yun, yang diselimuti di dalamnya, menahan panas yang membakar. Embrio pedang berangsur-angsur mendingin seiring berjalannya waktu, dan setelah setengah bulan berubah menjadi embrio ungu. Embrio pedang ini hanya setengah jadi dan tidak memiliki grade. Tan Yun tahu bahwa memiliki kemampuan untuk memperbaiki artefak tertinggi hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah mengekstrak kotoran dari meteorit ungu Tianwei dan memperbaikinya menjadi embrio pedang. Langkah ketiga adalah menempa untuk kedua kalinya. Saat menempa, pola pedang yang rumit dan misterius disempurnakan menjadi embrio pedang. Pada langkah keempat, setelah pola pedang disempurnakan menjadi embrio pedang, itu ditempa untuk ketiga kalinya. Langkah kelima,
setelah menempa, memasukkan 11 bahan atribut ke dalam embrio pedang dan menempa 4 kali. Pada langkah ke-6, setelah 4 kali menempa, Tan Yun masih perlu memisahkan 11 jenis bahan pemurnian dari jiwa janin Hongmeng, dan kekuatan atribut yang cocok dengan 11 jenis atribut dalam embrio pedang. Hanya ketika darah mengenali tuannya yang bisa memperbaiki pedang terbang senjata tertinggi. Baik itu alat pemurnian, pemurnian alkimia, pemurnian jimat, dan pemurnian arai, semuanya sangat dalam. Sekarang setelah embrio pedang terbentuk, Tan Yun telah menyelesaikan langkah kedua. Dia menantikan untuk meluangkan waktu sambil berlatih dan berurusan dengan hal-hal lain, dan dia akan segera menyempurnakan pedang terbang pedang pamungkas. Hanya dengan demikian akan dapat menampilkan seni pedang Excalibur Hongmeng, sangat meningkatkan kekuatan. Tan Yun memeriksa waktu, dan setelah beberapa napas lagi, gerbang menara akan terbuka. Dengan lambaian tangan kanannya, Star Array Forge runtuh dan embrio pedang berubah menjadi cahaya ungu menjadi cincin semesta. Sudah 3 bulan sejak waktu di luar, dan saya tidak tahu apakah Penatua menemukan api. Juga, tidak ada kecelakaan, Penatua Sen harus dipromosikan menjadi Penatua ketiga. Setelah Tan Yun diam-diam berkata, cincin Qian Kun melintas, dan 2 surat keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Melihat amplop itu, pikiran Tan Yun menunjukkan senyum Mu Mengging dan Zhong Wuxiao, dan perasaan rindu yang mendalam terlihat di bintang-bintang. Saya belum melihat mereka selama lebih dari 2 tahun. Tiba-tiba saya merindukan mereka. Mereka akan meninggalkan Bea Cukai. Ketika saya pergi ke kuil Bingqing, saya akan menemukan mereka. Ledakan. Suara keras yang pelan mengganggu pikiran Tan Yun, tetapi gerbang menara perlahan terbuka. Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya, dan ketika dia melangkah keluar dari gerbang menara, arus hangat menyembur dari hatinya, tetapi Sen Wende dan Sen Qingfeng berdiri dari kedua sisi gerbang menara. Sen, tetua ke-6, apakah kamu selalu menjaga generasi muda? Bisik Tan Yun. Jika kamu tidak menjagamu, apakah kamu ingin musuhmu memasuki menara lagi untuk berurusan denganmu? Sen Qingfeng tersenyum, mengerutkan kening, bocah bau, mengapa kamu masih berada di tahap ke-9 dari jiwa janin? Apakah kamu mengalami hambatan alam? Sen Wende juga bingung. Kedua tetua melihat kecepatan promosi Tan Yun, 4,5 tahun di menara, itu cukup untuk dipromosikan ke ranah jiwa janin. Ahem, aku memang menemui hambatan, tapi itu tidak masalah. Lain kali aku mundur, aku akan dipromosikan menjadi Zokchen. Tan Yun berkata, mengubah topik pembicaraan, tampak penasaran, Sen Lao, kepala Tang memberikannya padamu 3 bulan lalu. Hadiah apa? Terima kasih, Pak Tua. Saya telah dipromosikan ke posisi 3 Penatua. Sen Qingfeng enggan memikirkan Su. Ah, Tan Yun pura-pura terkejut, dan segera membungkuk, murid telah melihat Penatua ketiga. Hahaha, baiklah, bocah bau, tidak perlu sopan di depanku. Sen Qingfeng tersenyum. Oh omong-omong, tetua ketiga, saya belum membayar biaya memasuki menara selama 3 bulan. Tan Yun berkata, murid harus menyelesaikan biayanya terlebih dahulu. Tidak perlu, wanita itu sudah membayarmu. Ketika Sen Qingfeng menjawab, teriakan gembira datang dari bawah, Kakak Tan, seorang kakak perempuan sedang mencarimu. Dia telah menunggumu selama 5 hari di Changlingxian. Bab 292 Ciuman Panjang. Tan Yun membungkuk untuk melihat, tetapi melihat Daniel melambai pada dirinya sendiri di antara kerumunan di bidang seni bela diri. Dan Yu, siapa namanya? Tan Yun sedikit bersemangat. Zhong Wuxiao, hehe. Kakak Tan, adik laki-laki itu tidak menyangka bahwa kakak senior Zhong Wu, salah satu dari 13 wanita cantik dari pintu dalam, adalah temanmu. Daniel menatap Tan Yun dan berteriak kagum. 3 tetua, muridnya punya teman di sini, jika tidak ada yang lain, izinkan muridnya untuk pensiun dulu. Tan Yun membungkuk. Pergi-pergi. Sen Qingfeng tersenyum, oh, omong-omong, Tan Yun, Anda tidak harus tinggal di Gunung Abadi Changling di masa depan. Wanita itu telah menghadiahi Anda dengan Gunung Abadi No. 555. Di sanalah murid dan Mai kami berlatih. Yang terbaik 1. Yah, muridnya tahu. Tan Yun melompat turun dari pagoda 1000 Zhang, dan segera menginjak pedang terbang yang tergantung di kehampaan. Dan Yu naik, aku akan mengantarmu naik. Oke, Daniel melompat 100 meter dan berdiri kokoh di belakang Tan Yun. Memanggil, Tan Yun Yujian dengan cepat menghilang di atas bidang seni bela diri.
Setelah beberapa saat, dua siluet pedang datang dari langit, tergantung di atas pagoda Master. Keduanya adalah Luo Fan, murid pribadi dari tetua kedua Du Chen, dan Song Hong, murid pribadi Shen Wende. Para murid telah melihat tiga penatua dan penatua keenam. Shen Qingfeng dan Shen Wende di pagoda 108 lantai milik Luo Fan Chow memberi hormat. Tuan, apakah Tan Yun meninggalkan bea cukai? Song Hong Chow membungkuk dan bertanya pada Shen Wende. Dia baru saja pergi dan pergi ke Gunung Abadi Changling. Shen Wende tersenyum, jika Anda mencarinya, cepatlah, jika tidak bocah bau itu, saya kira dia tidak akan terlihat lagi dalam beberapa saat. Dan Song Hong, kita akan berkumpul di Gunung Abadi Bincing tepat waktu dalam setengah bulan. Kemudian kita akan pergi ke Sekte Abadi-Abadi. Itu Tuan. Setelah Song Hong menerima pesanan, dia menginjak pedang terbang bersama Luo Fan dan terbang menuju Gunung Peri Changling. Setengah jam kemudian, Tan Yun Yujian muncul di langit di atas Changling Xianshan. Dia melihat Zhong Wu Xiao dalam rok putih. Dia mendengarkan dengan penuh semangat ratusan murid di kebun obat, menceritakan apa yang terjadi dalam 2 tahun sejak dia memasuki kebun obat Lingshan. Sesuatu. Gongsun Ruoxi. Tan Yun menatap gadis berbaju hijau di sebelah Zhong Wu Xiao, mengingat adegan di mana dia pertama kali bertemu di paviliun Wan Baoling lebih dari setahun yang lalu. Dia tertutup lumpur pada saat itu, dan dia seharusnya tidak tahu bahwa itu adalah dirinya sendiri. Tiba-tiba, ada niat membunuh di mata Tan Yun. Dia melihat seorang pemuda berjubah hijau berdiri di belakang murid-murid dari kebun obat yang mengelilingi Zhong Wu Xiao, menyipitkan mata ke arah Zhong Wu Xiao. Saudara-saudara, saudara Tan kembali. Daniel melompat dari pedang terbang dan berteriak. Semua murid berbalik, memandang Tan Yun dengan kagum, dan berteriak serempak, saya telah melihat saudara. Tan, jangan sopan. Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang ke tanah. Tan Yun. Zhong Wu Xiao tiba-tiba melihat ke belakang, pada saat ini, tidak ada apapun di matanya kecuali Tan Yun. Dia berjalan menuju Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Cao Bin menatap Tan Yun, dengan pembunuhan yang tak terlihat di matanya. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi gemetar, matanya tertuju pada pedang terbang di bawah kaki Tan Yun, dia terkejut, pedang ini adalah salah satu dari 11 pegangan yang dibeli pria itu lebih dari setahun yang lalu, bagaimana bisa di tantangan Yun. Juga, pria dengan pakaian tukang yang wajahnya tertutup lumpur adalah Tan Yun. Diam-diam berpikir di sini, Gongsun Ruoxi mengendalikan indera spiritual dan memasuki cincin alam semesta. Sementara indera spiritual diselimuti potret pria yang pernah menggambar dan membeli 11 pedang terbang, dia menatap Tan Yun. Pada akhirnya, kedua sosok itu tumpang tindih dengan sempurna. Ini benar-benar Tan Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin skill pemurniannya masih berada di atasku? Dia hanya seorang murid tukang di Lingshan Medicine Garden. Gongsun Ruoxi muncul di lautan badai. Dia sangat yakin bahwa Tan Yun membeli 11 pedang terbang yang dibuat oleh guru karena 3 alasan. Pertama, dia melihat bahwa pedang terbang dari pedang kekaisaran Tan Yun barusan adalah pedang terbang yang dibuat oleh tuannya, senjata roh atribut angin terbaik. Kedua, murid tukang becek di potret itu sangat mirip dengan sosok Tan Yun. Lebih penting lagi, ada tahi lalat di leher potret itu, dan Tan Yun juga memilikinya. Ketiga, dia berpikir bahwa ketika dia berada di Istana Abadi Murong, dia dan tuannya, Zhong Wu Xiao, setelah berbicara tentang orang-orang pada gambar memori yang dia ringkas, Zhong Wu Xiao berseru dan dengan jelas mengenali Tan Yun, tapi kemudian segera mengubahnya, kata-kata dan menyangkalnya. Semua tanda menunjukkan bahwa orang itu adalah Tan Yun. Apa yang membuat Gongsun Ruoxi tidak bisa percaya adalah bagaimana tingkat kerajinan Tan Yun bisa lebih tinggi dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, Tan Yun benar-benar seperti guru yang menebak bahwa dia sengaja diperintahkan oleh Shen Subing untuk pergi ke paviliun Wan Baoling untuk membuat keributan. Tapi itu tidak masuk akal sama sekali. Shen Subing, kepala alkimia, memberitahu Tan Yun tentang 11 pedang terbang yang disempurnakan oleh Master, dan meminta seorang murid tukang untuk pergi ke paviliun Wan Baoling untuk pamer. Setelah beberapa kesimpulan cepat, Gongsun Ruoxi masih menentukan bahwa Tan Yun adalah Master tersembunyi. Diam-diam di sini, Gongsun Ruoxi memandang Zhong Wu Xiao yang berjalan menuju Tan Yun. Ada sedikit kebingungan di matanya yang indah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, aku mengusirnya dari paviliun Wan Baoling dan bertanya kepada seorang pria untuk pertama kalinya.
Menjadi teman dekat dengannya, tetapi dia menolak dengan tegas, mungkinkah karena dia memiliki suster junior Zhong Wu di hatinya. Gongsun Ruoxi memiliki kepribadian yang lugas. Dia mengakui bahwa dia mengagumi Tan Yun, tetapi pada saat ini, dia merasa sangat kehilangan hatinya. Tan Yun menyaksikan Zhong Wu Xiao datang, sudut mulutnya terangkat, dan meteor itu berjalan menuju Zhong Wu Xiao. Untuk sesaat, keduanya berdiri saling memandang seperti anak emas dan anak perempuan. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengganggu helaian sutra hijau yang tergantung di telinga Zhong Wu Xiao, tetapi tidak bisa menghilangkan rasa malu di wajahnya. Tan Yun, sudahkah kamu menerima surat yang aku minta Ziyan berikan padamu? Suaranya sangat kecil, sedikit gemetar. Dia mengumpulkan keberanian dan menulis surat itu, khawatir Tan Yun akan menolak dirinya sendiri setelah membacanya. Diterima, jawab Tan Yun. Lalu, bagaimana menurutmu? Zhong Wu Xiao menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun mengambil langkah, menangkup pipi Zhong Wu Xiao dengan kedua tangan, menundukkan kepalanya, dan mencium bibir merah terangnya dengan dominan dan fanatik. Diam dan terdiam, Tan Yun menggunakan tindakan praktis untuk memberitahu Zhong Wu Xiao apa yang dia inginkan. Mata indah Zhong Wu Xiao melebar, dia mempesona, jantungnya berdebar, pikirannya kosong. Setelah ciuman selama 3 napas, setelah Zhong Wu Xiao melambat, dia menggelengkan kepalanya, mendorong Tan Yun dengan sepasang tangan giok, dan berkata, begitu banyak orang yang menonton. Wow kakak, ternyata kakak senior Zhong Wu adalah kakak ipar kita. Daniel segera membungkuk ke arah Zhong Wu Xiao di kejauhan, teredam, Daniel telah melihat saudara iparnya. Aku telah melihat adik iparku. Lebih dari 300 murid di Lingshan Medicine Garden berteriak serempak, suaranya mengguncang langit. Desir Sam, sekelompok sosok menginjak pedang terbang dari kebun obat, dan menembaknya di belakang Daniel dan yang lainnya. Ketika ratusan orang kemudian mengetahui bahwa Zhong Wu Xiao di antara 13 wanita cantik adalah pendamping Tao Tan Yun. Pada saat itu, satu demi satu berteriak kakak ipar. Wajah Zhong Wu Xiao sangat merah hingga dia bisa berdarah. Pertempuran ini membuatnya tak terduga. Xiao, dalam hidupku, Tan Yun tidak akan pernah kehilanganmu. Tan Yun membuka tangannya dan hendak memegang Zhong Wu Xiao di tangannya. Tiba-tiba, raungan bergema melalui gunung peri Changling. Tan Yun, dasar brengsek, jauhkan tangan kotormu dari Cao. Kamu berani menyentuhnya, aku memotong tanganmu. Bab 293 Rentan terhadap pukulan. Pada saat ini, Cao Bin tersipu dan lehernya menebal. Dia memandang Zhong Wu Xiao yang telah mengejar selama lebih dari 2 tahun dan dicium oleh Tan Yun. Paru-parunya meledak, kemarahan membara di dadanya, dan cahaya dingin mengembun di matanya. Membenci. Aku benci Tan Yun. Raungan Cao Bin juga mengganggu pikiran Gongsun Ruoxi. Sosoknya melintas dan muncul di depan Tan Yun, menatap Cao Bin dengan dingin. Apa maksudmu? Gongsun Ruoxi, kamu menyingkir dariku. Cao Bin adalah pembunuh, jika kamu tidak melepaskannya, aku bahkan tidak akan memberikan wajah Cao kepada kakak senior Zhong. Kakak senior Zhong yang dikatakan Cao Bin adalah Zhong Hantong yang ingin menyerang Tan Yun di Paviliun Wan Baoling. Cao Bin memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Zhong Hantong. Dia tahu Zhong Hantong selalu menyukai Gongsun Ruoxi. Aku akan memberitahumu lagi, Zhong Hantong dan aku tidak mungkin sekarang, dan tidak akan pernah mungkin di masa depan. Gongsun Ruoxi berkata dengan dingin. Hehe, Cao Bin baru saja berkata, suara mengejek tiba-tiba terdengar, lain-lain, apa yang kamu hehe? Xiao adalah wanita saya memeluk selama yang saya inginkan, dan Anda harus berurusan dengan apapun. Oke, saya lakukan, tangan saya menunggu Anda untuk memotong. Setelah Tan Yun dipermalukan, dia menghembuskan api ke mata Cao Bin di tengah, pegang erat-erat Zhong Wu Xiao di tangannya. Kamu tukang yang rendah hati, saya pikir kamu hidup dengan tidak sabar. Cao Bin menunjukkan tatapan garang. Tan Yun menatap Cao Bin, matanya dengan cemberut berkata, aku menamparkan diriku sendiri 3 kali, dan kemudian berguling menuruni Gunung Changling. Jika tidak, jangan salahkan Lao Su karena kejam. Mata Zhong Wu Xiao cemas, kepalanya menggelengkan, Tan Yun, jangan perhatikan dia, jangan khawatir, aku hanya memilikimu di hatiku. Dia adalah kesempurnaan agung dari Fatal Soul Realm, atau terkuat di daftar Wolong. Tan Yun menatap Zhong Wu Xiao yang tampak khawatir, dan tersenyum sedikit, tidak peduli siapa itu,
Anda tidak dapat membuat ide Anda, jika tidak, saya tidak akan pernah melepaskannya. Xiao, Anda tidak perlu khawatir. Hahaha, aku tidak akan pernah melepaskannya. Cao Bin menunjuk Tan Yun dengan marah, seorang tukang yang rendah hati, berpikir bahwa jika kamu bisa memanjat pagoda 108 lantai, kamu tidak akan terkalahkan. Apakah kamu ingin Cao menamparkan dirimu sendiri 3 kali? Cao Bin tertawa marah. Kamu juga sombong di nadi intimu. Jika kamu berpindah tempat, aku tidak keberatan memukulmu berlutut dan memohon belas kasihan. Mendengar itu, Tan Yun tersenyum, dengan lembut melepaskan Zhong Wuxiao, dan berjalan menuju Cao Bin sambil tersenyum. Jangan impulsif, Tan Yun, kamu bukan lawannya. Zhong Wuxiao cemas dan menarik Tan Yun. Xiao, jangan khawatir, aku hanya akan berbicara dengannya tentang kehidupan. Tan Yun tersenyum cerah dan tersenyum meyakinkan pada Zhong Wuxiao. Segera, sebuah suara datang ke telinga Zhong Wuxiao. Jangan khawatir, saya bisa naik ke lantai 108. Saya tidak bisa membunuhnya. Anjing ini tidak hanya berkomplot melawan Anda, tetapi juga membunuh saya. Sejak dia menempelkan wajahnya pada saya dan memukuli saya, bagaimana saya bisa melakukannya? Alasan merokok. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun berbalik dan berjalan ke arah Cao Bin tanpa tergesa-gesa. Para murid taman obat berteriak satu demi satu dengan suara mereka. Saudara Tan, wajah putih kecil ini berani menghujat adik iparnya dan memukulinya sampai mati. Saudara Tan, melihat wajah putih kecil ini beberapa hari ini menjijikkan, melecehkan adik iparku setiap hari. Cao, kamu paha? Kamu masih di kebun obat Lingshan kami. Luar biasa 180 di daftar Wolong. Kamu tidak layak memberi kami sepatu Brother Tan. Saudara Tan, hancurkan dia, kami akan membantumu meninggalkannya dari Gunung Changling. Petik 2 petik 2. Di belakangnya, ada teriakan dan hinaan. Kapan Cao Bin dipermalukan oleh sekelompok murid tukang? Mengabaikan Tan Yun yang datang dengan cara yang suram, dia melihat ke belakang dengan galak, dan melirik semua orang, sekelompok sampah tukang. Jika ini adalah kebun obat Lingshan, jika tidak Cao ingin kamu terlihat baik. Mendengar ini, Daniel berkata dengan malu, kamu cepat dan sombong, jika tidak, setelah saudara kami Tan membersihkanmu, saudara-saudara kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Pada saat ini, tiba-tiba, Tan Yun bergerak. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Cao Bin. Dalam ledakan udara, dia mengangkat tangan kanannya untuk menggambar lengkungan indah di kekosongan, dan menarik ke arah belakang kepala Cao Bin seperti kilat. Aku bisa melakukan apa yang aku katakan, potong tanganmu dulu. Cao Bin melihat ke belakang tiba-tiba, kilatan cahaya pedang tiba-tiba mekar di lengan kanannya, dan dia menebas tangan kanan Tan Yun. Cao Bin tidak bodoh. Dari Tan Yun yang naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu biji master tertinggi, dia menyimpulkan bahwa tubuh Tan Yun sangat tangguh. Karena itu, dia tidak akan gegabah melawan Tan Yun dengan tangan kosong. Tan Yun tidak ingin membuang waktu sama sekali ketika berurusan dengan hal-hal seperti Cao Bin. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun menukik ke bawah, pupil matanya memancarkan cahaya merah tiba-tiba, saat Cao Bin dan Tan Yun saling memandang, mereka tercengang seperti ayam kayu. Jiwa Tan Yun sekarang sekuat alam pemurnian jiwa 3 kali, jadi normal untuk mengontrol Cao Bin dengan mudah. Terjebak. Tan Yun tiba-tiba bergegas menuju Cao Bin, mengendalikan kekuatannya dengan telapak tangan kanannya, dan membanting wajah Cao Bin dengan keras. Engah. Cao Bin dievakuasi di udara seperti karung pasir. Gigi yang patah dan darah keluar dari mulutnya. Sebelum mendarat, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap. Dia muncul terlebih dahulu di mana Cao Bin jatuh, dan tangan kanannya mencakar. Meraih tangan kiri Cao Bin. Retakan. Kamu sangat ingin menyia-nyiakan tanganku, maka aku akan membiarkanmu mencicipinya. Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menekuk, dan lengan kiri Cao Bin patah dalam suara retakan tulang yang jelas, dan tulang menusuk lengannya, darah menyembur keluar. Ledakan. Setelah Tan Yun melemparkan Cao Bin ke tanah, dia menginjak kakinya dengan 2 kaki berturut-turut. Kaca, kaca, kaki Cao Bin cacat dan tulangnya patah. Kemudian, Tan Yun menyentuh murid Dewa Hongmeng untuk mengendalikannya. Ah, lengan kiriku, kakiku. Cao Bin meratap dengan tangisan tragis setelah bangun tidur. Pada saat yang sama, ketakutan menyapu tubuh Cao Bin seperti gelombang raksasa menelan saraf, dan matanya penuh ketakutan.
Aku hanya melirik murid Tan Yun, dan kehilangan ingatannya. Setelah bangun, tulang lengan dan kaki kirinya patah. Pada saat ini, para murid dari kebun obat berdiri dalam ketakutan. Mereka sangat percaya bahwa Tan Yun adalah lawan Cao Bin, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Cao Bin akan begitu rentan di depan Tan Yun. Hal yang sama berlaku untuk Zhong Wu Xiao dan Gong Sun Ruoxi. Setelah keterkejutan, kedua gadis itu saling memandang, wajah mereka pucat. Cao Bin adalah murid langsung dari tetua kelima, master besar tingkat rendah, dan dalam setengah bulan, dia akan mewakili pembuluh darah dan pergi ke sekte abadi-abadi. Sekarang Tan Yun telah menghilangkan kaki dan lengan kirinya, ini masalah besar. Kamu tukang, kamu tahu siapa aku? Cao Bin meraung dengan suara serak, saya adalah murid langsung dari tetua kelima, Anda berani melukai kaki dan tangan saya. Bah, Tan Yun mengambil seteguk air liur, meludahi wajah Cao Bin, mengangkat kakinya dan mengusap pipinya, membuang senyumnya, apakah kamu tahu mengapa aku tidak membuang tangan kananmu? Itu karena Lao Su penting, jaga tangan kananmu untuk kamu gunakan. Nama keluarga Cao, jangan biarkan Lao Su mengatakannya untuk ketiga kalinya, sekarang aku menamparkan 3 kali, dan kemudian menggulingkanku ke Gunung Changling. Jika kamu berani membuat ide Xiao di masa depan, itu tidak akan sesederhana menghapusmu lain kali. Bab 294 Jangan pernah menyerah. Mendengar ini, mata Cao Bin menjadi merah, dan dia melihat ketegasan di mata Tan Yun. Jika Anda tidak ingin berkompromi, saya khawatir Anda akan menderita siksaan yang lebih kejam. Aku, Cao Bin, bersumpah bahwa rasa malu yang aku derita hari ini akan digandakan oleh Tan Yun. Setelah Cao Bin bersumpah diam-diam, kepala yang diinjak Tan Yun mengangguk dan memberi isyarat kepada Tan Yun bahwa dia mengerti. Tan Yun mengangkat kakinya, mengabaikan Cao Bin. Putuskan, jika dia berbicara omong kosong lagi, tangan kanannya akan dipotong. Tampar, tampar, tampar. Cao Bin menahan rasa sakit yang tajam di kaki dan lengan kirinya, melambaikan tangan kanannya, dan menamparkan dirinya sendiri 3 kali. Setelah itu, ketika Cao Bin mempersembahkan korban kepada perahu roh dan ingin naik ke perahu roh dan pergi, Tan Yun mencibir dan menginjak punggungnya. Tan Yun, apakah kamu akan berbalik? Cao Bin tampak ketakutan. Tan Yun menutup telinga, memandang Daniel dan yang lainnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana dia mempermalukan murid taman pengobatan Lingshan kita. Beri aku pembayaran ganda. Hehehe, aku duluan. Sapi besar itu menyeringai, menghampiri Tan Yun, berjongkok, menjambak rambut Cao Bin, mengangkat kepalanya, dan langsung menamparkan kepala Cao Bin. Wajah, kau ini bajingan macam apa? Ya, kami memang tukang, tapi bukan tukang biasa seperti yang Anda katakan. Daniel berkata, bingung, dan menamparkan Cao Bin lagi sebelum pergi. Malu, ketika Cao Bin melihat lebih dari 700 murid tukang mengantri ke arahnya, dia gemetar karena marah dan meraung, Tan Yun, kamu bisa membunuhku tanpa dihina, kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Jika tidak dibatasi oleh aturan, apakah kamu pikir kamu bisa hidup sampai hari ini? Tan Yun berlari ke belakang Cao Bin dengan kakinya, matanya muram, lagi pula, kamu bukan seorang sarjana di mataku, hanya seekor anjing. Kenapa? Selama kamu mempermalukan murid Yao Yuanku, kamu tidak boleh mempermalukanmu. Tan Yun berkata, menggerakkan kaki kanannya menjauh dari punggung Cao Bin, menginjak lengan kanannya, dan melihat para murid yang berbaris, panggil aku. Para murid menjadi penuh energi setelah mendengar ini, dan mereka semakin mengagumi Tan Yun. Terjebak, terjebak, petik 2. Lebih dari 700 murid melangkah maju satu persatu, menamparkan Cao Bin. Ketika murid terakhir mengalahkannya, Cao Bin sudah benar-benar berbeda. Dia menutup matanya dan menanggung penghinaan. Bajingan brengsek masih arogan di kebun obat Lingshan kami. Aku membuatmu sombong. Murid taman obat terakhir, mengipasi Cao Bin dengan gila setelah selusin tamparan, menghancurkan hidung Cao Bin dengan pukulan. Tan Yun, aku pasti akan membunuhmu. Cao Bin meraung dalam hatinya. Oke, kamu bisa berguling. Tan Yun menggerakkan tangan kanan Cao Bin dengan kaki kanannya. Cao Bin menopang tanah dengan tangan kanannya, gemetar dan memanjat menuju perahu roh dengan susah payah. Saat dia meraih tepi perahu roh dengan tangan kanannya, Tan Yun menyapu perahu roh dan menginjak tangan kanan Cao Bin dengan satu kaki, menghancurkan dengan keras, percikan darah. Ah, Tan Yun, bagaimana bisa kamu tidak mengatakan apa-apa?
Apa yang kamu inginkan? Cao Bin meraung keras. Di perahu roh, Tan Yun perlahan mengangkat kaki kanannya, dan telapak tangannya telah berubah menjadi kerangka berdarah, yang sangat lumpuh. Aku berkata, biarkan kamu berguling ke Gunung Abadi Changling, sepertinya telingamu tuli. Tan Yun dengan dingin mendengus, karena kamu tuli, apa gunanya kamu simpan? Pompa, dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, bilah yang terbuat dari dua kekuatan spiritual, membawa dua helai darah, terbang melewati kedua sisi pipi Cao Bin, memotong kedua telinga. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya telah menerima kapal harta karun kelas menengah ini, saya telah menerimanya. Keluar. Ah! Cao Bin meratap seperti babi, mengangkat telinga yang patah di tanah dengan tangan kanannya yang berdarah, meringkuk menjadi bola, dan berguling seperti batu meriam di bawah gunung peri Changling. Kakak Tan, benar-benar lega. Daniel dan yang lainnya tertawa. Itu benar. Dari sudut pandang mereka, seorang murid yang mempermalukan dirinya sendiri dan orang lain di wilayahnya sendiri, orang-orang seperti itu harus dipukuli sampai mati. Wow, Tan Yun menyapu perahu roh dan berjalan menuju Zhongwu Xiao yang pucat, berbicara dengan lembut, Xiao, apakah kamu menakutimu? Zhongwu Xiao melangkah maju untuk meringkuk dalam pelukan Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam, tidak. Itu hanya Tan Yun. Cao Bin adalah murid yang bangga dari tetua kelima. Sekarang dia kembali seperti ini, tetua kelima dan tuanku akan marah. Aku khawatir mereka akan berurusan denganmu. Bodoh, jangan khawatir. Tan Yun melingkarkan tangannya di pinggang Zhongwu Xiao dan berkata dengan sombong, pil dan ki tidak cocok dengan api dan air. Selain itu, Cao Bin berkomplot melawanmu dan mempermalukan murid Yao Yuanku. Tergerak untuk membunuhku. Jika orang ini tidak melakukannya, membunuh hari ini, dia meramal, dan jika dia tidak memaksa di masa depan, aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Adapun tuanmu dan penatua kelima, aku tidak peduli jika ada dua musuh lagi. Tan Yun berhenti, lalu menundukkan kepalanya dan mencium kening Zhongwu Xiao, dan berkata, Xiao, lihat aku. Zhongwu Xiao mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan bingung. Xiao, ingat, aku tidak peduli berapa banyak musuh. Aku hanya peduli kamu tidak diganggu, aku hanya peduli padamu. Tan Yun Seng tegas, jangan katakan hanya 5 tetua, bahkan untuk Anda, saya adalah musuh dunia. Saya bersedia. Kalimat, aku hanya peduli padamu, untukmu, aku rela menjadi musuh dunia, membuat Zhongwu Xiao, matanya yang indah dipenuhi air mata saat dia menarik napas. Xiao, kamu harus percaya padaku, tidak peduli musuh atau kesulitan apa yang bisa aku hadapi. Tan Yun dengan lembut memegang pipi Zhongwu Xiao dengan wajah tampan dan senyum yang menawan. Kamu harus percaya, kekasihmu tidak akan pernah jatuh, kamu hanya perlu hidup bahagia dan tidak mengkhawatirkan orang lain. Kalau tidak, aku akan menyalahkan diriku sendiri jika melihatmu mengkhawatirkanku. Zhongwu Xiao memfokuskan kepalanya, meneteskan air mata, dan tiba-tiba memeluk Tan Yun. Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun, diam-diam menghela nafas dengan emosi. Tidak heran, Suster Junior Zhongwu sangat putus asa untuknya dan mengabaikan pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya dia tahu beberapa rahasia Tan Yun. Dia sudah lama tahu bahwa Tan Yun bukanlah jiwa yang mati, tetapi seorang jenius di antara para jenius. Mungkin, dia juga tahu beberapa rahasia Tan Yun, dan tahu bahwa Tan Yun adalah master yang hebat. Tan Yun memeluk Zhongwu Xiao, dan berkata dengan bercanda, jangan menangis. Kamu lihat kamu telah menjadi wajah yang sedikit dicat. Kamu mengolok-olok orang, mereka mengabaikanmu. Zhongwu Xiao tertawa terbahak-bahak, dan sepasang tinju merah jambu memukul dada Tan Yun. Tiba-tiba, dia melayang di udara dengan tinjunya, tampak melankolis, Tan Yun, apakah sistermu akan marah karena aku? Jangan khawatir, aku akan memberitahunya di mana Meng Chao berada, aku akan memberitahunya tentang urusan kita, kata Tan Yun Rou. Tan Yun, aku khawatir dia tidak akan menerimaku. Zhongwu Xiao mengerutkan bibirnya dan berbisik. Jangan khawatir, dia akan melakukannya. Tan Yunxing berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, aku, Tan Yun, akan memperlakukanmu dan Meng dengan baik dalam hidupku, dan tidak akan pernah menyerah. Kakak seniormu, Meng. Gongsun Ruoxi mengerutkan kening dan berkata secara rahasia, mungkinkah Mu Mengmen, murid utama dari garis jiwa binatang, juga rekan Tao Tan Yun. Bab 295 Yan Fu melawan langit. Hah, wortel besar.
Gongsun Ruoxi merasakan sedikit kemarahan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya karena suatu alasan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia kagumi telah memonopoli 2 dari 13 wanita cantik di pintu dalam. Zhong Wu Xiao menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dan Bei Fang dengan ringan berkata, "Saya percaya Anda, apa yang Anda katakan, saya percaya itu." Zhong Wu Xiao tersenyum dan menarik Tan Yun ke depan Gongsun Ruoxi, dan tersenyum, "Tan Yun, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Gongsun Ruoxi, kakak perempuan saya. Dia bukan hanya murid langsung dari tuanku, tetapi juga kecantikan terbesar ke-13 dari sekte dalam. Juga, dia sangat sering merawatku." Mendengar ini, Tan Yun dengan sopan, menggenggam tinjunya dan berkata, "Terima kasih, kakak senior Gongsun, karena telah menjaga Xiao." "Kamu tidak harus sopan." Gongsun Ruoxi berkata dengan tenang, "Tan Yun, saya pikir Anda akrab. Apakah kita pernah bertemu?" "Tidak," Tan Yun berkata dengan tegas. "Oh." Gongsun Ruoxi tersenyum, dan berhenti berbicara, tampak sedikit linglung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. "Xiao, pergi, duduklah di gunung periku." Tan Yun tersenyum kecil. Zhong Wu Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, matanya dengan enggan berkata, "Tan Yun, aku telah menjauh dari pembuluh darah selama setengah bulan. Dalam setengah bulan lagi, aku akan menemani guru ke sekte abadi-abadi. Aku harus bergegas kembali, sekarang, guru, saya sudah lama tidak melihat saya pasti mencari saya." "Oke." Tan Yun sedikit kecewa. Melihat Zhong Wu Xiao yang menawan, dia ingin tetap hangat dengannya, tetapi dia tidak berharap untuk berpisah setelah bertemu. Zhong Wu Xiao melihat ekspresi Tan Yun di matanya, dia menggigit bibir merah terangnya, lalu berjinjit, di samping telinga Tan Yun, suaranya terdengar seperti tipis, "Aku akan bersamamu lain kali." Tan Yun sedikit merenung, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku akan mengirimmu pergi." "Tidak, kakak perempuan senior dan aku bisa kembali." Zhong Wu Xiao berkata dengan cemas, "Selain itu, kamu menyakiti Cao Bin, bagaimana jika kamu mengirimku ke pembuluh darah dan memukul tetua kelima?" "Aku," kata Tan Yungang, Zhong Wu Xiao, sambil merapikan jubah Tan Yun, berkata, "Jika kamu tidak ingin aku khawatir, kamu berjanji untuk tidak mengirimku. Kamu dan aku tidak perlu melihat kamu suka itu. Oke, aku akan mengirimmu ke gerbang Gunung Danmai." Tan Yun tersenyum, melihat kembali ke Daniel, menunjuk ke perahu roh di tanah, dan berkata, "Ini adalah kapal harta karun kelas menengah mulai sekarang. Ini adalah hal yang umum di Taman Obat Lingshan." Perahu roh itu disimpan oleh Daniel. Mendengar hal ini, para murid sangat bersemangat, terutama Daniel, menganggukkan kepala. Setelah mengatur semuanya, cincin Tan Yun Qiankun menyala, dan sebuah kapal harta karun kelas atas muncul entah dari mana. Perahu roh ini diperoleh ketika Tan Yun membunuh Pang Xiyuan. Tentu saja, dia telah menghapus nafas Pang Xiyuan ketika dia memurnikan embrio pedang di pagoda 108 lantai. "Ah gelombang," Zhong Wu Xiao mendesah manis, tapi Tan Yun menahannya di perahu roh. Gongsun Ruoxi tersenyum tipis, roknya terbang ke atas, berubah menjadi bayangan, dan menyapu perahu roh. Segera, perahu roh naik ke langit dan menghilang di atas Gunung Changling. Dia terbang ke gerbang gunung lebih dari 60.000 mil dengan perkasa. Saat dia terbang menjauh dari Gunung Abadi Changling, Tan Yun melirik ke puncak gunung dan menemukan bahwa tidak ada bendera di atasnya. Tampaknya Sen Subing tidak menemukan dirinya baru-baru ini. Setelah Lingzu terbang jauh, Daniel dan murid-muridnya yang lain duduk di Lingzu dengan penuh semangat, dan mulai meledak. "Tes Gading, lihatlah, kita semua memiliki perahu roh berharga kelas menengah yang sedang bergerak." Melihat seluruh murid Danmai, mungkin tidak banyak orang, kan? Itu dia. Oh, ngomong-ngomong, Daniel, apa aku salah dengar barusan? Mumeng benar-benar mengira dia juga adik ipar kita. Sepertinya apa? Jelas, itu terlihat seperti kakak ipar. Iya, itu kakak ipar kedua adalah Sister Zhong Wuxi. Kakak Tan luar biasa. 2 dari 13 wanita cantik di sekte dalam sudah menjadi saudara ipar kita. Jika kamu mengumpulkan ke-13, itu luar biasa. Apa kau akan mati? Ketua mendengar ini. Tidak masalah jika kau mati, jangan buat kami lelah. Itu benar, kepala kami juga salah satu dari 13 wanita cantik. Anakmu punya camilan, jangan katakan apa-apa lagi. Petik 2. Setelah beberapa saat,
Pedang Luovan dan Song Hong terbang di atas gunung abadi Changling dan bertanya kepada Daniel Tan Yun kemana dia akan pergi. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Tan Yun mati secara fiktif, keduanya memuja Tan Yun di depan makam Tan Yun. Daniel dan yang lainnya memiliki kesan yang baik tentang keduanya, jadi mereka memberitahu mereka bahwa Tan Yun telah mengirim istri keduanya. Setelah ditanyai, keduanya mengetahui bahwa Tan Yun sebenarnya memiliki dua Taois yang cantik. Yan Fu menentang langit. Luo Fan dan Song Hong saling tersenyum. Ketika Daniel kemudian memberitahu keduanya bahwa Tan Yun baru saja menghapus Cao Bin yang menduduki peringkat 180 dalam daftar Wolong dengan mudah, keduanya terkejut dan sangat mengagumi. Diam-diam, sekarang saya jelas bukan lawan Tan Yun. 3 jam kemudian, pada awal sensi, matahari mengarah ke barat. Perahu roh tergantung di atas gerbang Gunung Danmai. Zhong Wuxiao memandang Tan Yun dengan enggan. Perjalanan Sekte Peri Abadi, saya mendengar dari Master bahwa kecepatan perahu roh artefak suci kelas atas juga akan memakan waktu 2 bulan. Setelah mencapai Sekte Peri Abadi, itu akan ambil 3 senjata bulan, pil, jimat, dan rasio formasi. Ini akan memakan waktu 2 bulan lagi untuk kembali setelah selesai. Ketika Tan Yun kembali, aku akan datang kepadamu. Tan Yun menekuk jari telunjuknya, dan dengan lembut menggaruk hidung cantik Zhong Wuxiao, dan berkata, jangan khawatir, setelah setengah bulan, saya akan menemukan cara untuk juga pergi ke Sekte Abadi-Abadi. Kemudian, kita akan pergi bersama lagi. Benarkah? Itu bagus. Zhong Wuxiao tersenyum seperti bunga, dan segera tampak sedih, tetapi sistermu memiliki 20 hari untuk meninggalkan Bea Cukai, jadi Anda tidak akan melihatnya lagi. Memikirkan Mumeng, mata Tan Yun Sing penuh cinta. Tidak apa-apa, kemudian setelah Eternal Xianzong kembali, kita akan mencarinya bersama. Oke, Zhong Wuxiao mengangguk, Tan Yun, kakak perempuan dan aku pergi duluan, dan kita akan bertemu setengah bulan lagi. Ya, Tan Yun menginjak pedang terbang dan menyapu perahu roh, berkata, Si Yao, perahu roh ini adalah harta kelas atas untukmu. Zhong Wuxiao tampak khawatir, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda di Danfest Cell. Anda telah menyinggung begitu banyak orang sekarang. Anda menyimpan perahu roh. Anda dapat melarikan diri jika bertemu musuh. Tan Yun memikirkan kecepatan naga emas dan dewa singa, sebanding dengan harta karun terbaik, perahu roh, dan berkata, saya memiliki benda terbang yang bahkan lebih kuat. Anda dapat menerima perahu roh dengan percaya diri. Dengan mengatakan itu, Tan Yun memberi Zhong Wu 8 nilai teratas, 2 nilai teratas, 20 kelas menengah dan 71 mata air jiwa spasial kelas rendah yang diperoleh ketika dia menukar mata air jiwa di Huangfu Fangcheng. Si Yao. Melihat Tan Yun memikirkan dirinya sendiri di mana-mana, Zhong Wuxiao tergerak di hatinya, dia mengambil jiwa musim semi dengan gembira, dan dengan enggan mengarahkan perahu roh itu pergi. Sekarang Si Yao telah memasuki tahap ke-8 dari alam jiwa janin. Dengan mata air jiwa spasial itu, dia seharusnya bisa segera memasuki tahap ke-9. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan mimpi itu. Dengan suara rahasia, Tan Yun terbang ke gerbang Gunung Danmai. Setelah pedang kekaisaran jatuh di lembah tak berpenghuni, dia mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura, menginjak naga emas dan singa, bergegas ke langit, dan menuju gunung peri sejernih es. Bab 296, Kesedihan yang tidak normal. Tan Yun tahu bahwa Zhong Wuxiao memiliki jiwa janin spasial dan tubuh suci yin yang mendalam, dan kemudian mempraktikkan seni pedang dewa mendalam 9 tingkat yang dia berikan kepadanya. Dia harus memiliki kekuatan untuk melompat. Setelah Lingzu terbang ribuan mil, jauhnya dari gerbang Gunung Danmai, Zhong Wuxiao mengangkat alisnya dan melihat ke samping ke arah Gongsun Ruoxi. Kakak senior, ada apa denganmu? Dia terlihat linglung. Bukan apa-apa, hanya mengingat beberapa masa lalu. Gongsun Ruoxi tersenyum, bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Tan Yun akan membeli 11 pedang terbang senjata roh yang luar biasa untuk memberi tahu Murong Tao. Guru pernah salah mengira Tan Yun sebagai sampah selama seleksi luar. Jika saya memberitahunya bahwa Tan Yun kemungkinan besar adalah master yang hebat, guru pasti akan marah. Gongsun Ruoxi memikirkan hal ini dan memutuskan untuk tidak memberitahu Taois itu, Murong. Bertekad untuk mengambil keputusan, Gongsun Ruoxi dengan penasaran bertanya, Saudari Zhong, orang seperti apa Tan Yun? Metode apa yang dia gunakan untuk menangkapmu, seorang wanita cantik? Bisakah kamu berbagi kenalan dan cintamu dengan Tan Yun,
dan berbagi denganku. Setelah Zhong Wuxiao terdiam beberapa saat, Gongsun Ruoxi sangat terkejut dengan jawaban selanjutnya. Kakak senior Gongsun, aku tidak ingin menyembunyikannya. Faktanya, aku mengaku kepada Tan Yun 3 kali, dan dia hanya menyetujuiku hari ini. Zhong Wuxiao tersenyum dan berkata dengan tenang, namun, prosesnya tidak penting. Dia memiliki saya di dalam hatinya. Cukuplah. Mata kristal Gongsun Ruoxi mengungkapkan kejutan yang dalam, jadi, dia bukan hantu. Kakak senior, Tan Yun jelas bukan tipe orang yang peduli tentang itu. Nada bicara Zhong Wuxiao pasti. Pada penerbangan berikutnya ke gerbang Gunung Qimei, Zhong Wuxiao memperhatikan bahwa Gongsun Ruoxi, atas pertanyaan Tan Yun, seperti bayi yang penasaran, selalu bertanya. 1 jam kemudian, Tan Yun, mengenakan kasa dingin bernapas kura-kura, jatuh dari langit dan menembak keluar aula Bingqing. Naga emas dan singa di kakinya, menyusut seukuran burung gereja, menembus ke dada Tan Yun. Sebelum Tan Yun memasuki gerbang istana, Sen Subing berlari keluar dengan gembira dan memeluk Tan Yun dengan erat. Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Oh, mengapa murid itu mengatakan ini? Tan Yun bertanya dengan sadar, suaranya tua. Sen Subing melepaskan Tan Yun dan berkata dengan nakal, 3 bulan yang lalu, setelah melihat langit di malam hari, kamu mengatakan bahwa keberuntungan akan datang untuk muridnya. Tapi tahukah kamu, Tan Yun dibangkitkan pada hari kedua kepergianmu saat itu, dan kemudian King Feng juga dinyatakan sebagai tetua ketiga oleh Kepala Tang karena melatih murid jahat seperti Tan Yun. Ada bintang kecil di mata Sen Subing, Tuan, Subing sangat mengagumimu. Hahaha, kamu bisa mengatakan sesuatu yang bagus. Tan Yun tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, apakah lelaki tua itu mengirim api selama 3 bulan sejak dia pergi ke guru? Tidak, Sen Subing menjawab, memegang lengan Tan Yun, dan mengundang Tan Yun ke aula. Junior King Feng, Wende, saya telah bertemu senior. Sen King Feng dan Sen Wende dengan cepat bangkit dari tempat duduk mereka. Sama-sama, Tan Yun melambaikan tangannya. Sen Subing melihat ke samping ke arah Sen Wende dan Sen King Feng, kamu harus pergi dulu. King Feng, ketika 3 keterampilan pil sekte kuno dibandingkan, Luo Fan, Song Hong dan murid lainnya membutuhkan seseorang untuk memilah ramuan. Kemudian, setengah bulan kemudian, kamu memilih beberapa murid dari kebun obat dan pergi bersama. Adapun Tan Yun, jangan biarkan dia pergi, biarkan dia berlatih dengan tenang, dan biarkan dia menjadi blockbuster saat dia menunggu Jiumai Grand Competition. Sen King Feng membungkuk dan berkata, budak tua memiliki niat ini, dan budak tua itu pensiun. Setelah Sen King Feng dan Sen Wende pergi, Tan Yun berpikir bahwa dia harus pergi. Sepertinya, dia akan kembali untuk berbicara dengan Sen King Feng. Senior, kamu di sini. Pada saat ini, Tang Xinying berjalan ke bawah, tangga datang sambil tersenyum, dan berlutut di depan Tan Yun. Senior, Xinying tidak memiliki pembalasan, harap dihormati oleh generasi muda. Tang Xinying bersujud. Cepat bangun. Tan Yun tersenyum. Terima kasih senior. Tang Xinying berdiri dengan hormat. Tan Yun memandang Tang Xinying, melihat kulitmu, 3 jiwamu yang rusak dan 7 jiwamu seharusnya sudah sembuh. Ya, senior. Tang Xinying tersenyum. Kepala, jangan berdiri, silakan duduk. Setelah Sen Subing meminta Tang Xinying untuk duduk, dia menekan Tan Yun di kursi batu giok. Setelah sampai di kursi, Qian Qianyu meremas bahu Tan Yun dan nakal. Berkata, Tuan, apakah Anda nyaman? Nyaman. Tan Yun tersenyum tulus, sebagai seorang guru, saya masih ingin Anda memijat guru setiap hari. Oke, ketika Tuer kembali dari Sekte Abadi-Abadi di masa depan, aku akan memijatmu setiap hari. Sen Subing tersenyum manis. Tuan, Tuer akan pergi ke Sekte Abadi-Abadi dalam setengah bulan. Diperkirakan dia tidak akan kembali dalam 7 bulan. Tetapi jika Anda ingin menjadi murid. Hehehe, bagus, bagus. Tan Yun tersenyum dan berdiri dan berkata, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan sebagai guru baru-baru ini. Saya harus pergi sebentar. Anda akan pergi ke Huang Fusunah nanti dan memberitahu Delao untuk membiarkan dia meletakkan apa yang dia temukan terlebih dahulu. Ambillah itu, dan ketika guru selesai menangani sesuatu, saya akan pergi ke Huang Fusunah untuk menanyakannya. Itu Tuan. Mata indah Sen Subing mengandung keengganan. Tuan, apakah Anda pergi sekarang? Ya, ada hal penting yang harus dilakukan sebagai guru.
Tan Yun berkata, Sen Subing dan Tang Xinying mengirim Tan Yun keluar dari aula. Di mata kedua wanita itu, Tan Yun naik ke langit, terbang melintasi langit, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Subing, sudah lama sejak aku meninggalkan Xianmen, dan aku akan kembali hari ini. Tang Xinying berkata, dalam setengah bulan, saya akan pergi ke puncak raksasa Panlong dengan kepala kapal abadi, kepala kapal formasi, dan kepala kapal jimat. Pada saat itu, Anda akan memimpin para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar Dansu dan tunggu di sana. Setelah Tan Yun terbang ribuan mil jauhnya dari Bingqing Immortal Mountain, dia menembak jatuh di Gunung Kol, melepas kasa dingin dari nafas kura-kura, dan terbang kembali ke Changling Immortal Mountain bersama Luo Fan dan Song Hong. Setelah Tan Yun berbicara dengan keduanya selama setengah jam, Sen Qingfeng datang ke Taman Pengobatan Lingshan dan menyatakan bahwa ada pengumuman penting. Jadi Luo Fan dan Song Hong pergi duluan. Meskipun Sen Qingfeng menjadi tetua ketiga, dia masih mengelola kebun obat Lingshan. Di antara kerumunan, Sen Qingfeng memilih 50 murid taman obat termasuk Daniel, dan memberitahu murid-murid terpilih bahwa mereka harus pergi ke Gunung Abadi Bingqing dalam waktu setengah bulan. Tentu saja, saya juga memberitahu semua orang untuk pergi ke tugas Xianzong Abadi. Ketika Sen Qingfeng pergi, Tan Yun berkata bahwa dia ingin pergi menemui dunia dan membiarkannya pergi bersamanya. Sen Qingfeng tidak mau setuju, tetapi Tan Yun berulang kali berjanji bahwa setelah 8 bulan, kompetisi 9 meridian sekte dalam tidak akan pernah mengecewakan Sen Qingfeng, dan Sen Qingfeng setuju. 10 hari kemudian, Qimai, Murong Xianshan. Di dalam istana abadi Murong, suasananya sangat menyedihkan sehingga sulit untuk bernafas. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan penampilan seperti anak kecil membungkuk kepada Taois Murong, sangat sedih dan marah, dan berteriak, "Kepala, tolong panggilkan tembakan untuk muridku Cao Bin." "Kepala, kami hanya memiliki 4 murid master daki tingkat rendah, di antara mereka adalah murid saya. Sekarang muridku telah dihapuskan oleh Tan Yun, dan luka-lukanya akan memakan waktu setidaknya setengah tahun untuk pulih. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam kontes seni 3 sekte kuno." Orang tua itu adalah Tuan Cao Bin, Wang Zi juga tetua kelima dari urat nadi pintu bagian dalam. Bab 297 Krisis. Cukup. Berhenti bicara. Taois Murong menggigil karena marah, menatap Wang Zi, dia memarahi, Anda memberitahu kepala ini, bagaimana Anda memutuskan untuk Anda? Apakah kepala ini akan menemukan teori pelacur Sen Subing? Murid jenius Qimai, ditinggalkan oleh seorang tukang. Lihatlah murid-murid baik yang kamu ajar. Mereka 180 dalam daftar Wolong yang bermartabat. Mereka belum menjadi lawan Tan Yun. Jika masalah ini menyebar, di mana wajah kepala suku akan diletakkan. Pada saat ini, Taois Murong tidak begitu banyak menegur Wang Zi dan muridnya Cao Bin sebagai ventilasi. Melampiaskan depresi dan gangguannya yang tak terpadamkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun, yang tidak diinginkan pada saat pemilihan, sudah sangat tangguh saat ini. "Kepala, tenangkan amarahmu." Wang Zi gemetar. Taois Murong mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Pergi, dan sembuhkan Cao Bin. Dia tidak perlu pergi kali ini di sekte abadi-abadi." Bawahan patuh, dan bawahan mengundurkan diri. Setelah Wang Zi pergi, Taois Murong tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Zhong Wu Xiao dan Gong Sun Ruoxi, yang kepalanya terkulai. Setelah sedikit tenang, dia tidak bisa membantah, "Katakan, apa yang terjadi?" Zhong Wu Xiao terdiam beberapa saat, dengan nada kesal, "Tuer tidak menyukai Cao Bin. Dia sering mengganggunya. 25 hari yang lalu, Tuer dan kakak senior Gong Sun pergi ke Gunung Abadi Changling, dan dia mengikutinya, dia. Tan Yun tidak memprovokasi dia. Sebaliknya, dia mempermalukan Tan Yun dan murid-murid Taman Pengobatan Lingshan, mengaku memotong tangan Tan Yun, jadi Tan Yun menembaknya, dan hanya itu." Setelah mendengar ini, Murong Tao memandang Gong Sun Ruoxi. "Kembalilah ke guru, suster junior Zhong Wu, semuanya benar." Gong Sun Ruoxi berkata dengan jujur. "Yah, aku mengerti untuk guru." Taois Murong mengerutkan kening, "Aku bosan menjadi guru, jadi kembalilah." Itu tuannya. Ketika Gong Sun Ruoxi dan Zhong Wu Xiao pertama kali melangkah keluar dari aula, sebuah suara samar terdengar di telinganya, "Kamu akan datang sendiri nanti dan menanyakan sesuatu kepada guru." Sesaat kemudian,
Gongsun Ruoxi pergi dan kembali dan memasuki Istana Abadi Murong. Ruoxi, katakan yang sebenarnya, seberapa kuat Tan Yun? Mata indah Murong Tao dipenuhi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Sepertinya tuannya memiliki hati yang membunuh terhadap Tan Yun. Gongsun Ruoxi gemetar. Dia belajar dari Zhong Wuxiao dalam perjalanan kembali ke pembuluh darah bahwa Tan Yun adalah pria kuat yang tidak takut akan kekuasaan. Selain itu, dia sendiri selalu mengagumi keterampilan instrumental Tan Yun, dan pada saat ini, dia tiba-tiba khawatir tentang Tan Yun. Gongsun Ruoxi berkata pelan, kembalilah ke guru. Tan Yun hanya melatih keterampilan murid dengan pikiran yang menawan, dan kakak muda Cao secara tidak sengaja mempelajari jalannya. Jika kakak muda Cao mewaspadai hal ini, Tan Yun pasti bukan lawannya. Petik 2. Jadi itu masalahnya. Taois Murong berkata sedikit, dan berkata dengan dingin, Tan Yun ini menyakiti Cao Bin, menyebabkan Cao Bin tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi seni senjata. Perjalanan Sekte Peri Abadi, jika nadiku memenangkan Xianzong dan Shenhun Xiangong yang abadi adalah oke. Jika aku kalah, aku akan membunuhnya, Tan Yun. Pada saat yang sama, tetua kedua dari baris pertama jiwa binatang, Murong Hong, mendengar bahwa pembunuh Tan Yun yang membunuh cucunya benar-benar dibangkitkan, dan dia memutar matanya dengan marah. Setelah menghancurkan semua benda dekoratif di aula, kepala keluarga jiwa suci, Daois jiwa suci, dengan marah berkata, Tan Yun, kamu membunuh cicitku, kepala ini harus menurunkanmu. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 4 hari kemudian, larut malam. Tan Yun memikirkan besok ketika dia akan berkumpul di Gunung Abadi Bincing dan pergi ke Sekte Abadi-Abadi, jadi dia mengundang Luo Fan dan Song Hong untuk minum di Gunung Abadi nomor 555 yang baru ditugaskan, tidak mabuk atau kembali. Tan Yun, yang tampak sangat mabuk, tersandung mengusir Luo Fan dan Song Hong, dua cahaya dingin menerpa mata bintangnya. Bagaimana dia bisa setengah mabuk? Luwu, kamu mengirim Duan Zhen dan Jiang Xia untuk membunuhku, dan akhirnya membiarkan Pang Xiyuan menyerangku. Hal-hal lama, kita harus menyelesaikan akun ini malam ini. Tan Yun, dengan niat membunuh di wajahnya, mengenakan kasa dingin nafas kura-kura, menginjak naga emas dan singa, di malam yang gelap, dia menembak ke arah Gunung Lu Daoxian 20.000 mil jauhnya. Tan Yun memilih untuk mengambil tindakan terhadap Luwu malam ini, dan dia sengaja. Dengan kecepatan naga emas dan singa yang melakukan perjalanan 500.000 mil sehari, jarak 20.000 mil akan menjadi setengah jam. Bayangan hantu, dari lautan awan yang gelap, diam-diam ditembak jatuh di luar gua Lu Daoxianshan. Hai. Tan Yun menyodok benang dingin nafas kura-kura dengan tangan kanannya, kelima jarinya menjentikkan, dan 10 kekuatan spiritual melesat ke pintu masuk rumah gua. Ruang di pintu masuk gua bergetar hebat, melanggar larangan. Siapa yang masuk tanpa izin ke rumah gua tua ini? Teriakan marah datang dari rumah gua. Pria besar, hentikan dia dengan kecepatan tercepat, ingatlah untuk tetap hidup. Di bawah perintah Tan Yun, sekelompok tenda emas pergelangan tangan tebal menembakkan benang dingin bernapas kura-kura, dan melesat ke arah rumah gua seperti kilat. Oh tidak, Luwu, memegang pedang terbang, berteriak begitu dia muncul di pintu masuk gua. Retakan, ditemani oleh suara retakan tulang yang jelas, sekelompok cahaya kemasan itu mematahkan rusuk dada kanan Luwu, membawa kepulan darah, menembus punggung Luwu, dan tiba-tiba berubah menjadi naga dan singa emas berukuran burung gereja. Mengaum. Di belakang Luwu, tubuh singa dewa naga emas melonjak hingga 10 kaki, mengangkat telapak tangan singa besar, dan menepuknya di atas kepala Luwu. Kecepatan naga emas dan singa sebanding dengan kecepatan Biksu Dzogchen di alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, belum lagi Luwu tidak terluka, bahkan di masa jayanya, dia tidak dapat menghindarinya. Pergi ke neraka. Luwu tidak punya waktu untuk menghindar, dan dia tidak punya waktu untuk menoleh. Dia merasakan momentum besar datang dari atas kepalanya, dan buru-buru menebas dengan pedangnya. Pompa, telapak tangan raksasa naga emas dan singa terpotong dari luka, tetapi juga terluka dan masih difoto di Luwu. Pada saat ini, Tan Yun sudah menggunakan penghalang kedap suara di luar gua, dan memandang semua ini di pintu masuk gua dengan acuh tak acuh. Retakan. Seberapa kuat telapak tangan naga emas dan singa. Darah berceceran, tulang dan tulang runtuh dan terbang, menamparkan lengan kanan Luwu yang terangkat tinggi dengan pedang. Tidak, dalam teriakan putus asa Luwu,
dia ditusuk melalui tulang selangka oleh baju besi panjang seperti sabit di telapak tangan naga emas dan singa raksasa, menembus dadanya, dan darah mengalir seperti baju besi kait yang menembus dada. Mengaum, naga emas dan singa menyeret Luwu ke dalam gua, menyeret noda darah yang mengejutkan di tanah. Wow, sosok Tan Yun melintas, memasuki rumah gua, menatap Luwu yang terluka parah di tanah, mata berbintang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Luwu didorong ke tanah oleh naga emas dan singa dewa, dan berkata dengan panik, kamu. Sen Subing, bukan. Luwu meraung, jangan pikir aku tidak tahu, itu Pang Siyuan yang kamu bunuh. Sudah kubilang, aku sudah memberitahu ayahku, jika aku punya yang panjang dan dua yang pendek, kamu tunggu saja mati. Menurut pendapatnya, orang yang memakai kasa dingin nafas kura-kura bukanlah Sen Subing, atau Sen Wende, alam pemurnian jiwa 8 kali lipat. Tan Yun meraih kursi dan meletakkan kaki kursi di punggung tangan Luwu. Dia segera duduk dan berkata sambil tersenyum, Cek Tut, aku takut mati. Mendengarkan suara yang familiar itu, Luwu melebarkan matanya, kamu adalah Tan Yun. Kamu hanya tahap ke-9 dari alam jiwa janin, bagaimana mungkin memiliki binatang roh tingkat ketiga? Bab 298 Berjuang Sendiri. Tan Yun mengangkat kasa dingin nafas kura-kura, matanya berkobar dengan permusuhan, mari kita bicara omong kosong tentang hal-hal lama. Kamu mengirim Duan untuk benar-benar membunuhku lebih dari setahun yang lalu. Sayang sekali sampahnya terluka parah di bawah esku Nanshan Fu aku melawan. Jika bukan karena harta di tangan, aku akan mati. Dengan itu, Tan Yun bangkit, dan tiba-tiba menginjakkan kaki kanannya di telapak tangan kanan Luwu. Retak, boom, tulang-tulang hancur, tanah bergetar, dan telapak tangan kanan Luwu hancur berkeping-keping darah. Ah, Tan Yun, dasar brengsek. Luwu meratap seperti babi, dengan urat biru di wajahnya, seperti cacing tanah merayap di dahi dan pipinya. Ayo, kutuk sebanyak yang kamu mau. Tan Yun membuat sketsa senyum kejam, dan berkata pada dirinya sendiri, nanti, kamu membiarkan Jiang Xia membunuhku lagi. Luwu, tanyakan pada dirimu, kapan aku, Tan Yun, menjadi musuhmu? Penyebabnya juga muridmu Li Zikuan, yang mempermalukan dan mencambuk murid Yao Yuan. Iya, aku membunuh muridmu Li Zian nanti, tapi itu juga jujur, dan aku setuju untuk bertarung hidup dan mati dengannya. Dan kamu binatang, kamu telah membunuhku berulang kali, dan aku merasa gatal ketika memikirkannya. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun menendang kursi dan menginjak tangan kiri Luwu. Ah! Luwu ditekan ke tanah oleh naga emas dan singa, membuat jeritan yang menakutkan. Tan Yun, aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Luwu benar-benar ketakutan. Kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah tetua keempat dari Danmai yang abadi. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati, dari. Haha, aku juga membunuh Pang Siyuan. Bukankah aku mengetahuinya tanpa menyadarinya? Tan Yun mencibir, jika kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan, kamu juga memerintahkan Li Zikuan untuk meracuni jiwa Yukao. Pada titik ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, mencicit, dan meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Zouran dengan jujur berteman di kebun obat Lingshan, dan bekerja keras untuk menumbuhkan rumput giok kebangkitan, tetapi karena masalah anjingmu, dia dibunuh dengan tidak bersalah olehmu, kamu juga menggantung tubuhnya di Gunung Abadi Changling, dan kamu tidak diizinkan memasuki tanah untuk keselamatan. Luwu, kamu sangat tidak manusiawi. Gambar-gambar Zouran sebelum kematiannya muncul di benak Tan Yun. Semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia, dan semakin dia berbicara, semakin marah dia. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Bukankah itu lebih murah untukmu? Tan Yun berbalik di antara kedua tangannya, memegang pedang terbang, dan memotong kaki Luwu. Karena Luwu terluka parah dan jiwanya terluka parah, Tan Yun segera menggunakan murid sucinya untuk mengendalikan Luwu, dan tanpa ragu berkata, beri aku kolam spiritual. Iya, mata Luwu tumpul, dan dia menghancurkan kolam spiritual, menyemburkan 3 suap darah satu demi satu. Saat Luwu Lingqi dihancurkan, kerutan di wajahnya menjadi lebih kencang, rambut putihnya mulai rontok, dan alis hitam aslinya juga memutih dengan cepat, dan dia terlihat sangat tua saat bernafas. Usia sebenarnya Luwu adalah 190 tahun. Kolam spiritual adalah fondasi para beku. Jika kolam spiritual dihancurkan, basis budidaya dihapuskan. Karena itu,
seluruh fungsi tubuhnya cepat menua dan melelahkan. Dia terlalu tua saat ini, yang lama sudah tidak bisa berkata-kata. Tan Yun segera menyegel anggota tubuh Luwu yang berdarah, dan setelah melepaskan kendali dari murid Hongmeng, dia menggunakan api Hongmeng untuk membakar nafas dirinya sendiri dan naga emas dan singa dewa di dalam gua. Setelah membersihkan kaki yang patah dan noda darah di gua, Tan Yun menginjak naga emas dan singa, membawa Luwu dan terbang menjauh dari Gunung Ludaosian. 2 jam kemudian, Tan Yun muncul di pegunungan 30.000 mil jauhnya di selatan gerbang Gunung Danmai. Dalam kegelapan, dia menggali gua di puncak dan melemparkan Luwu. Setelah itu, pintu masuk ke gua diblokir dengan batu dan biarkan dia berjuang sendiri. Pada saat ini, Tan Yun tidak membunuh Luwu. Alasan terpenting adalah dia tidak ingin melibatkan Sen Subing. Dia tahu bahwa dengan kehidupan Luwu yang lemah saat ini, dia masih bisa mati setidaknya dalam 5 hari. Hanya dengan begitu lampu kehidupan Luwu akan padam, dan pada saat yang sama, Sen Subing sudah dalam perjalanan ke Sekte Abadi-Abadi. Akibatnya, ayah Luwu, Lu Yi, tidak punya alasan yang masuk akal untuk menyalahkan Sen Subing. Setelah berurusan dengan Luwu, Tan Yun kembali ke Gunung Abadi nomor 555 dalam semalam. Pada saat itu, dia pergi ke kebun obat Lingshan dan pergi ke Gunung Abadi Bingqing dengan 50 murid termasuk Daniel. Pada jam itu, di puncak besar Gunung Abadi Bingqing, lebih dari 60.000 murid diatur dengan rapi. Di depan para murid, lusinan Diaken berdiri dengan tenang. Di depan Diaken, Penatua 2-11 berhenti, tetapi Luwu tidak terlihat. Di luar aula Bingqing, Sen Subing berdiri tegak. Dipimpin oleh 2 alkemis hebat tingkat rendah Luo Fan dan Song Hong, 48 murid master alkimia berdiri dengan hormat, 10 kaki dari kiri Sen Subing. 48 murid, termasuk 40 alkemis tingkat tinggi dan 8 alkemis suci. 50 orang mewakili Huang Fusengzong dan pergi ke Xianzong Abadi untuk membandingkan dengan 2 murid jenius alkimia sekte dalam sekte kuno dan keterampilan pil. Nangong Ruksue, murid langsung Sen Subing, berdiri di sisi kiri Sen Subing dengan cakap. Pada saat ini, semua tetua dan murid datang untuk mengantarnya pergi. Sen Su mendengus dingin, melihat Feng Xi di Diaken, dan berkata dengan tidak senang, semua penatua dan murid datang untuk melihat, tetapi ke-12 penatua tidak terlihat. Apakah Anda tahu di mana yang lainnya? Kembali ke kepala, bawahan tidak tahu. Feng Xi berkata dengan hormat dan jujur. Penatua dan Diaken lainnya, termasuk semua murid, juga merasa bahwa Luwu terlalu berlebihan. Sen Su berkata dengan dingin, dia tidak akan menunggunya jika dia tidak datang. Berbicara tentang cincin Tuan Surgawi di jari Giok Qian, cahaya keemasan menyala, dan perahu roh senjata sub berdaulat tertinggi muncul dari langit di atas puncak, tiba-tiba menjadi raksasa 300 sang. Sen Subing, Li Ying menghilang dalam sekejap, dan muncul di perahu roh. Desir Sam. Segera, 51 murid termasuk Luo Fan dan Song Hong, dan 51 murid taman obat termasuk Tan Yun dan Daniel, melompat ke langit dan jatuh ke perahu roh, membentuk formasi untuk berhenti di belakang Sen Subing. Bawahan berharap ketua untuk memimpin murid dan Maisaya untuk kembali dengan kemenangan setelah mengalahkan Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Di puncak, tetua kedua Duchen memandang Lingzu, terdengar seperti bel. Aku akan menunggu muridku, dan berharap kepala suku kembali dengan penuh kemenangan. Lebih dari 60.000 murid membungkuk ke perahu roh, berteriak serempak sepanjang hari. Menyaksikan perahu roh yang perkasa, berlayar ke awan, menghilang ke langit dengan kecepatan tinggi. Di area gerbang dalam Huang Fusengzong, dengan radius 600.000 mil, pegunungan peri yang menjulang tinggi tersebar di bumi. Di tengah kelompok gunung yang luas, ada juga pilar optimis di kelompok gunung peri di sisi timur kota Huang Fufang, yang berjarak 800 mil. Kolom besar berwarna biru, tebal 36.000 kaki, dan tingginya mencapai 330.000 kaki. 50.000 tahun yang lalu, Guru Patriark Huang Fusengzong, melalui penggunaan kekuatan magis yang besar, memotong gunung setinggi 350.000 kaki ke dalam pilar Optimus saat ini. Kemudian, pada pilar Optimus, 33 pola naga digambar dengan pola formasi. Dengan restu formasi, kekuatan pilar Optimus sebanding dengan senjata tertinggi. Oleh karena itu, dinamai Panlong Giant Peak, dan peringkat Wolong ditetapkan di atas. Puncak raksasa Panlong terjun langsung ke puncak lautan awan.
Di puncaknya terdapat monumen batu raksasa, Wolong Lis. Daftar tersebut menunjukkan peringkat para murid kompetisi 9 kapal sekte dalam lebih dari 2 tahun lalu. 4 jam kemudian, ketika Sen Subing mengendarai perahu roh melewati Liu Yun, dan baru saja terbang ke bawah di gunung raksasa Panlong, Tan Yun merasakan niat membunuh terkunci dalam dirinya. Bab 299 Xianzong Abadi. Tan Yun memalingkan muka, tetapi di sisi timur puncak, Taois Murong dan 48 murid Kimai yang berpartisipasi dalam kompetisi Kishu di bawah sektenya, menatapnya. Hanya Zhongwu Xiao di belakang Murong Tao yang tersenyum pada dirinya sendiri. Dan Gongsun Ruoxi, yang berada di samping Xiao, mengangguk pada dirinya sendiri dengan tenang. Pada saat ini, Murong Tao dan muridnya, karena Tan Yun menghapus Cao Bin, mereka membunuh Tan Yun. Tan Yun Cao Zhongwu Xiao mengangguk, dan tersenyum melihat niat membunuh orang lain. Pada saat ini, Sen Subing melirik Taois Murong, dan kemudian menyapu perahu roh, diikuti oleh Tan Yun dan murid lainnya. Sen Subing dan Murong Tao tidak saling menyapa, apalagi melakukan kontak mata, jadi mereka memimpin para murid untuk berdiri di sisi lain dari puncak spiritual. Memanggil. Setelah beberapa saat, 2 perahu roh datang satu demi satu dan terbang turun di puncak Panlong Jufeng. Di salah satu perahu roh, Kepala Taois Qiankun dari formasi gerbang dalam dan 50 murid di bawah. Di kapal lain adalah wanita tua, Kepala Fumai, Taois Jimat, dan 50 murid di bawah pintu. Taois alam semesta dan Taois hukum memimpin murid-murid mereka untuk turun dari perahu roh dan berdiri di puncak. Saat ini, Dan, Qi, Arai, dan Talisman, kepala dari 4 sekte dalam, tidak memiliki komunikasi satu sama lain, tetapi para murid di bawah sekte tersebut saling memandang jauh, penuh dengan bubuk mesiu. Sekitar setengah jam kemudian, keempat kepala suku tiba-tiba menatap Dong Tian-Tian. Tapi melihat kelima sosok itu, menemukan kehampaan. Dalam sekejap, 5 tembakan di atas puncak. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah biru prapaskah, tubuhnya bermartabat, penampilannya bermartabat, matanya menatap bintang yang dingin, dan alisnya setebal tinta. Dengan dada lebar, dia tak terkalahkan. Orang ini adalah penguasa saat ini, Tantai Xuanzong. Di belakang Tantai Xuanzong adalah seorang wanita berpakaian hitam dan 3 pria tua. Wanita berpakaian hitam yang cantik dan tak tergantikan secara alami adalah kepala dan Mai Abadi, Tang Xinying, nama Tao, Tang Zun Tao. Ketiga tetua itu adalah kepala Xianmen Kimai, Si Kong Ziyun, dan gelar Dao, Kifa Taois. Kepala Arai Gerbang Abadi, Wei Ruiseng, Dao Judul, Tao Qiankun. Yang paling banyak adalah ketua Xianmen Fumai, Zhu Ziping, Taois Fufa Tao. 9 kepala sekte dalam disebut Tao, sedangkan 9 kepala Xianmen disebut Tao. Bawahan Sen Subing, pimpin murid Danmai untuk melihat sekte master. Bawahan Murong Sishi, pimpin murid Simai, dan temui tuannya. Petik 2. Sen Subing, Taois Murong, Tao Qiankun, dan Tao Fufa memimpin murid-murid mereka untuk sujud kepada Xuanzong dari Tantai. Tantai Xuanzong mengangguk dengan anggun, dan nada samarnya dipenuhi dengan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Permainan dengan 2 pil sekte kuno, alat, formasi, dan jimat sangat penting. Para murid harus melakukan yang terbaik. Murid patuh. Semua murid berkata serempak. Ya, Tantai Xuanzong mengangguk puas, dan berkata, kali ini kompetisi. Untuk sekte, Master Sekte akan memberimu hadiah. Sisi dominan Tantai Xuanzong bocor, selain itu, di Sekte Abadi-Abadi, Anda tidak boleh membuat masalah, tetapi juga, jika Anda diprovokasi oleh orang lain, Anda akan sabar jika Anda tidak mampu, dan jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan melakukannya, hancurkan kekuatannya. Kamu harus ingat bahwa ketika kamu pergi ke Xianzong Abadi, kamu mewakili wajah Huang Fu Shengzong, mengerti? Setelah mendengar ini, semua murid berkata serempak, dengan suara nyaring, kembalilah ke guru, murid-murid mengerti. Oke, Tantai Xuanzong mengangguk puas. Segera, alam semesta melintas di antara jari-jarinya, dan perahu roh terbang ke langit di atas puncak, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi raksasa. Orang baik, artefak suci tingkat tinggi. Tan Yun menatap Lingzu, gemetar hatinya. Semua orang di perahu roh, tujuan, Sekte Peri Abadi. Huang Fu Shengzong terletak di tengah pegunungan Tianpu, dan Xianzong Abadi terletak di daerah selatan jauh di pegunungan Tianpu.
Jaraknya 1 miliar li dari Huang Fu Sengsong. Kecepatan terbang perahu roh artefak suci kelas atas juga membutuhkan waktu 2 bulan. Perahu roh sepanjang 1000 meter, membawa semua orang, seperti kilat besar, terbang menjauh dari Huang Fu Sengsong dengan angin kencang, dan terbang menuju kedalaman pegunungan hukuman surgawi yang perkasa. Saat perahu roh terus masuk ke pegunungan, puncak yang tak terbatas menjadi semakin menjulang. Karena kecepatan perahu roh terlalu cepat, para murid di perahu roh di dalam tirai cahaya tidak dapat melihat pemandangan di luar dengan jelas. 5 hari kemudian, denyut nadi pil pintu bagian dalam Huang Fu Sengsong mendidih. Karena Feng Xi mengetahui bahwa lampu kehidupan Luwu di Hall of Lamp Soul telah padam. Feng Xi pergi ke Danmai yang abadi dengan ngeri dan menceritakan kematian Luwu kepada Lu Yi, tetua keempat dari Danmai yang abadi. Setelah Lu Yi mendengar ini, dia bingung, dan dia secara pribadi datang ke pintu dalam Danmai untuk mencari tubuh Luwu. Tahun-tahun berlalu, dan 55 hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Para murid di perahu roh merasa bahwa kecepatan perahu roh turun tajam, dan dari puluhan lapisan awan, mulai tenggelam perlahan. Selama periode itu, Zhong Wu Xiao dan Tan Yun sering saling menggoda. Murong Xiao tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka menjadi semakin kecewa dengan murid. Xiao, wow gelombang kakak Tan, lihat. Pedang yang sangat besar. Daniel sepertinya telah melihat sesuatu yang luar biasa, dan tiba-tiba berseru. Di bidang penglihatan Daniel, pedang merah besar dengan ketinggian puluhan ribu kaki, jatuh ke 13 lapisan awan. Pedang itu diukir dengan 8 karakter raksasa yang didirikan, Sekte Abadi-Abadi, Penyusup Mati. Sebagian besar murid lain melihat pedang raksasa itu dan juga terkejut. Hanya ada beberapa murid, ekspresi mereka tenang, karena di antara murid-murid ini, mereka datang ke Sekte Abadi-Abadi ketika mereka pergi ke kompetisi besar Dansu. Di antara para murid, hanya ada satu pemuda dengan ekspresi yang sangat tenang. Orang ini adalah murid tertutup dari kepala Fumai, Huang Fu Tingfeng. Pipinya yang tampan dan tegas mengungkapkan ketenangan yang seharusnya tidak dimiliki usia ini, seolah-olah pemandangan di depannya tidak dapat menyentuh pikirannya. Tan Yun mengikuti tatapan semua orang dan membuang muka. Ketika tatapannya tertuju pada pedang raksasa yang dimasukkan ke langit, 2 cahaya tak terbendung menyembur dari mata berbintang. Tiba-tiba, perasaan yang telah lama hilang membanjiri hati Tan Yun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan gembira, ini adalah pedang Magnificent yang dikaitkan dengan api yang saya gunakan di masa lalu. Saya tidak berharap untuk digunakan sebagai monumen pedang Sanmen oleh Sekte Abadi-Abadi, gunakan. Aku harus menemukan kesempatan untuk mengambilnya kembali. Sepertinya Xiao Jin benar sebelum dia meninggal. Setelah aku dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi abadi, 12 pedang suciku disimpan oleh Patriark Raksasa Liar dan Patriark Raksasa Liar. Pada zaman kuno, para dewa liar dan dewa liar memimpin alam liar dan dewa liar untuk datang ke benua hukuman surgawi, dan mencegah 2 anjing lari tertinggi menghancurkan benua hukuman Tian. Tanah abadi dan medan perang para dewa, sehingga saya dapat menemukannya setelah reinkarnasi. Karena pedang ilahi Hong mengatribut api ada di Sekte Abadi-Abadi, saya tidak tahu apakah 11 pegangan lainnya ada di Tanah Abadi, medan perang para dewa, atau telah dimasukkan dalam Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Jiwa Ilahi. Petik 2. Pikiran Tan Yun dengan cepat terganggu oleh suara wanita lemah yang menembus pikirannya. Ada pemikiran yang dalam-dalam suaranya, Tuan, apakah itu Anda? Apakah Anda datang ke Hu? Bab 300 Penghinaan. Tan Yun terkejut, wajahnya tidak berubah, tetapi sebenarnya, dia sangat bersemangat, ini aku kembali. Kamu adalah tarian api roh, kan? Wow, iya Tuan, saya Huou. Suara tangisan wanita itu datang dari benak Tan Yun, Tuan, Huou sudah lama menunggumu, Huou sangat merindukanmu. Tuan, setelah Anda memasuki siklus reinkarnasi, 2 dewa barbar dan Hong Huang membawa saya dan King Ying dari para dewa ke pegunungan hukuman surgawi. Kedua dewa itu berkata sebelum mereka mati, dia sangat percaya bahwa Anda akan datang kepada kami. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun merasa sakit di hatinya. Dia tahu bahwa Huou, bayangan bening di mulutnya adalah roh dari pedang besar yang dikaitkan dengan air. Pedang agung atribut api disebut Huou, dan pedang agung atribut air disebut King Ying. Huou, di mana King Ying dan yang lainnya sekarang? Tan Yun bertukar pikiran. Tuan, Huou tidak tahu.
Huo Wu berkata dengan nada sedih, setelah kematian dua Tuan Dewa, bawahannya bubar bersama mereka. Mereka berada di tanah abadi atau di medan perang para dewa. Para wanita di mulut Huo Wu adalah roh dari 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya, dan mereka juga merupakan nama dari berbagai pedang ilahi. Huo Wu, apakah mereka ditemukan oleh orang-orang dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Shenhun? Tan Yun tampak khawatir. Jika mereka dibawa ke dalam tas oleh dua sekte kuno, jika mereka ingin menemukannya, akan sulit untuk mencapai langit. Kembalilah ke tuannya, mereka seharusnya masih berada di medan perang kedua dewa. Tuan, Huo Wu dipukul parah setelah kematianmu, dan sekarang kamu tidak bisa mengendalikan pedang. Bawa pergi bawahanmu, mereka sangat merindukanmu. 12 pedang ilahi yang luar biasa di masa lalu menghargai jiwa Tan Yun. Ketika Tan Yun meninggal dan memasuki siklus reinkarnasi, mereka juga menderita kerugian besar. Mendengar ini, Tan Yun bertukar pikiran, sekarang bukan waktunya. Jika saya mencabut larangan dan tidak membawa Anda pergi, diperkirakan orang-orang dari Xianzong Abadi akan membunuh saya. Tunggu sebentar, ketika aku meninggalkan Sekte Abadi-Abadi, aku akan membawamu pergi. Tuan yang baik, Huo Wu lelah dan ingin istirahat. Pada saat ini, pikiran Tan Yun terganggu oleh kata-kata Tantai Xuanzong. Tetapi melihat Tantai Xuanzong, dia melirik dengan iri pada pedang raksasa-raksasa itu, dan menjelaskan kepada para murid, lebih dari 80.000 tahun yang lalu, Tuan leluhur abadi yang abadi menemukan pegangan ini di tanah keabadian sebelum duduk. Excalibur, aku tidak punya pilihan selain belajar selama ribuan tahun, dan aku masih tidak bisa mengendalikannya. Pada akhirnya, aku menggunakan Excalibur ini sebagai pedang Zenshan, dan disebut Excalibur abadi. Dan Sekte Peri Abadi juga dinamai pedang. Suara Tantai Xuanzong baru saja jatuh, dan suara yang panjang dan tua datang dari bawah lautan awan, Master Sekte Tantai terlambat saat ini. Palace Master of the Soul, memimpin para murid di istana, tiba paling awal pukul 7 beberapa hari yang lalu. Tantai Xuanzong mendengar kata-kata itu, dan rasa dingin yang tidak terlihat melintas di matanya, dan dia kembali normal. Saat mengendarai perahu roh untuk terbang menuruni awan, dia memegang tinjunya dan berkata, Tuan Sekte Ruyan menyambutnya secara pribadi, biarkan Tuan Sekte ini terbang menuruni awan. Tersanjung, hehehehe. Perahu roh melewati lautan awan, dan akhirnya mendarat di puncak yang jatuh ke langit. Di tengah puncak, pedang besar raksasa berdiri tegak. Puncak ini adalah puncak peri abadi dan gerbang Sekte Peri Abadi. Di puncak, seorang lelaki tua berjubah tau merah memimpin beberapa tetua dan tersenyum ke arah Tantai Xuanzong di perahu roh. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Ruyan, dan nama depannya, Wuji Ruyan Wuji, adalah Master Sekte Abadi hari ini. Sekte Master Tantai Sopan. Ruyan berkata sambil tersenyum, tolong. Begitu suara itu jatuh, Ruyan Wuji tidak melihat gerakan apapun, tetapi melihat langit di atas puncak, ruang perlahan berputar, dan dalam sekejap, pintu ke waktu dan ruang yang mengarah ke alam rahasia abadi berubah. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk, dan pada saat dia mengendarai perahu roh ke gerbang ruang dan waktu, mata berlumpur Ruyan Wuji mencibir dan memimpin sekelompok tetua ke gerbang ruang dan waktu. Segera, gerbang ruang dan waktu menghilang. Setelah perahu roh berlayar ke alam rahasia abadi, Tan Yun tidak punya waktu untuk menyaksikan keindahan alam rahasia abadi yang bagaikan mimpi. Murid-murid lain melihat sekeliling, melihat pemandangan yang luas dan indah, dan wajah mereka dipenuhi dengan kenyamanan. Misteri abadi menempati area seluas 30 juta li. Ada banyak danau, sungai, dan air terjun peri dalam misteri. Dengan aura kaya surga dan bumi, dan kabut dan awan yang mengalir, itu menarik keajaiban alam yang bukan negeri dongeng, tetapi lebih baik dari negeri dongeng. Ketika semua orang mengagumi, Tan Yun menutup matanya, dan pemandangan gunung di sekitar gerbang gunung Xianzong Abadi muncul di benaknya. Dalam benaknya, puncak peri abadi berjarak 300 mil, dan ada total 360 puncak. Tan Yun mencoba melihat ke bawah dari sudut pandangnya di langit, dan terkejut menemukan bahwa ada 360 puncak. Tampak seperti elang besar, melihat puncak peri abadi. Begitu, ternyata dia adalah master formasi, yang meletakkan formasi pencekikan elang hitam. Mungkin mengatur formasi ini, tujuan Sekte Abadi-Abadi adalah untuk melindungi pedang suci abadi dan gerbang gunung di mulut mereka. Tan Yun diam-diam memikirkan hal ini, dengan mata licik di matanya, dia kembali normal,
dan dia menikmati keindahan rahasia abadi di sepanjang jalan dengan semua orang. Tuan Sekte Tantai, Tuan Sekte ini sekarang pergi ke Istana Abadi-Abadi untuk menghibur Tuan Istana Suge, kita akan bertemu lagi nanti. Ditemani oleh suara tua, Ruyan Wuji mengendarai perahu roh dan membawa sekelompok tetua, melewati langit di atas perahu roh Tan Yun dan yang lainnya, dan menghilang ke langit. Pada saat ini, ekspresi Tantai Xuanzong sangat buruk. Ruyan Wuji mempermalukan dirinya sendiri dengan telanjang. Pertama-tama, dia dengan sengaja mengatakan bahwa dia akan menghibur Suge Palace Lord, tetapi dia meninggalkan dirinya sendiri. Kedua, dia dengan sengaja mengendalikan perahu roh, alih-alih terbang di sisinya, dia memilih bagian atas kepalanya. Ini bukan penghinaan telanjang, ada apa? Master Sekte Ruyan terlalu berlebihan. Tang Xinying mengerang. Iya, Sovereign, benda tua ini, jelas tidak akan memberi kita tampilan yang bagus. Taois Tao, Tao Qiankun, dan Tao Fufa semuanya setuju. Hai, kemarahan Tantai Xuanzong berangsur-angsur memudar, dan dia menghela nafas dalam kesedihan. Saya pikir ketika Grandmaster masih hidup, kekuatan gabungan dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi tidak sebaik Huang Fu Shengzong saya. Itu masih Master Sekte yang tidak kompeten, tidak mampu memimpin Huang Fu Shengzong untuk mengembalikan kemuliaan leluhur ketika dia masih hidup. Tuan Sekte, saya malu dengan Tuan Patriark. Setelah menghela nafas, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya ke kepala gerbang abadi. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengemudikan perahu roh, dan terbang menuju aula abadi keabadian abadi. Gunung suci abadi itu subur dan hijau, mencapai ratusan ribu meter, dan puncaknya meter persegi. Di tebing sekitarnya, ribuan mata air spiritual tertanam di dinding batu. Air terjun spiritual yang ditransformasikan oleh aura spiritual mengalir ke bawah dan cukup spektakuler. Di atas puncaknya, sebuah istana seluas ribuan meter persegi, megah dan dibangun, istana abadi. Pada saat ini, 200 murid laki-laki dan perempuan mengenakan jubah hijau dan rok panjang hijau di luar aula peri berdiri dalam dua pasang. Laki-laki itu luar biasa, dan perempuan itu cantik. 200 murid disulam dengan kata, abadi, di dada mereka. Di samping kedua karakter itu, ada 4 karakter bersulam yang berbeda, yaitu, Dan, Zen, Qi, dan Fu. Jelas, mereka semua adalah murid abadi, sekte peri yang berpartisipasi dalam kompetisi 3 sekte kuno.